Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, welcome back to my channel Parjia Gani. Terima kasih. Kamsia, salam menembah, rahayu. Selamat datang di channel Parjia Gani. Saat ini teman-temanku semuanya, saya sudah berada di PRPP Jawa Tengah. Nah, PRPP Jawa Tengah ini seperti taman mininya Jawa Tengah gitu. Jadi nanti kita akan lihat ya seperti apa taman mininya Jawa Tengah ini. Tentu suatu destinasi wisata yang sangat menarik ya teman-teman. Yuk ikuti PRPP Jawa Tengah. Let's go. Menurut sumber prppjawatengah.com, Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan atau PRPP Jawa Tengah semula berawal dari Pekan Raya Semarang atau PRS yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Madia Daerah Tingkat 2 Semarang pada tahun 1970. Kegiatan ini bertujuan untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pekan Raya Semarang pada awalnya diselenggarakan dengan menyajikan hiburan kepada masyarakat, sekaligus sebagai ajang memamerkan produk-produk pembangunan daerah maupun kalangan swasta. Kegiatan tersebut dipusatkan di Taman Hiburan Rakyat atau THR Tegal Wareng, Semarang, yang saat ini berubah menjadi Taman Budaya Raden Saleh atau TBRS. Pameran dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk Wali Kota Madia Kepala Daerah Tingkat 2 Semarang dengan mengikut sertakan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Daerah Kota Madia Semarang. Dalam perjalanan waktu, karena Pekan Raya Semarang pengunjungnya tidak saja berasal dari Kota Semarang, tetapi meluas sampai wilayah di luar Semarang, kesempatan ini kemudian dimanfaatkan oleh kalangan pengusaha, baik pengusaha besar maupun kecil, terutama para pengrajin untuk memperkenalkan dan memasarkan hasil produknya. PRPP. Selanjutnya, nama Pekan Raya Semarang mulai awal tahun 1980-an diubah menjadi Pekan Raya dan Promosi Pembangunan atau PRPP Jawa Tengah. Penyelenggaraan event PRPP dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk Gubernur Jawa Tengah, beranggotakan unsur pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah Kota Madia Semarang, dan Kamar Dagang dan Industri Jawa Tengah. Event PRPP ini diadakan masih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Waktu pelaksanaan pameran kurang lebih 45 hari. Sejak tahun 1985,
karena penyelenggaraan Pekan Raya dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah dipandang mempunyai potensi sebagai sarana promosi pembangunan Jawa Tengah dan promosi di bidang usaha perdagangan, perindustrian atau kerajinan rakyat, serta usaha di bidang kepariwisataan, maka dibentuk Yayasan Pekan Raya dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah sebagai pelaksanaan kegiatan. Pembentukan yayasan berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 1 Januari 1985 nomor 510-02439. Keputusan tersebut disempurnakan kembali dengan diterbitkan keputusan tanggal 30 November 1989 nomor 510-314-1989. Dengan terbentuknya Yayasan PRPP, maka kegiatan pameran dipindahkan dari TPRS ke kawasan Tawangmas, Semarang pada tahun 1986. Pameran yang diselenggarakan masih menggunakan nama Pekan Raya dan Promosi Pembangunan PRPP Jawa Tengah. Sesuai dengan Perda nomor 9 tahun 1993, diputuskan bahwa pengelola PRPP tidak dapat menggunakan badan hukum yayasan, tetapi harus berbentuk perseroan terbatas. Pada tanggal 7 Maret 1995 dibuatlah Akta Notaris Perseroan Terbatas PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah, disingkat PT PRPP Jawa Tengah. Dan menurut sumber travelspromo.com, PRPP Semarang atau Pusat Rekreasi dan Pameran Pembangunan menggabungkan wisata budaya, hiburan, serta edukasi. Diklaim sebagai taman mininya Jawa Tengah. Sorotan utama tempat wisata ini yaitu Grand Mairokoco, M2M, dan Jateng Fair. Tempat wisata ini menawarkan ragam inovasi revitalisasi dermaga, menyajikan taman wisata keluarga dengan beragam wahana dan aktivitas yang lengkap, seperti aktivitas trekking mangrove, sirkuit mini, beragam wahana permainan, science center, dan masih banyak lagi. Meskipun menyajikan beragam aktivitas dan wahana yang lengkap, taman rekreasi tetap menawarkan harga tiket yang terjangkau. Selain itu, tiket wahana permainan juga relatif murah. Taman wisata ini bisa dikunjungi setiap hari, buka mulai pagi hingga sore hari, baik di hari biasa maupun di akhir pekan. Wisatawan yang datang ke sini akan disuguhkan berbagai aktivitas wisata yang menarik. Tidak saja pemandangan kawasan dermaga yang cantik, juga keseruan wahana permainan. Berikut beberapa ikon tempat wisata di PRPP Jawa Tengah. Ikon utama PRPP Semarang yang berisi anjungan 35 kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Terdapat juga miniatur bangunan bersejarah sekaligus landmark Jawa Tengah. Ada juga miniatur Candi Borobudur, Masjid Agung Demak,
Masjid Mantingan, Masjid Menara Kudus disajikan dalam bentuk miniatur. Berada di sisi barat PRPP Pathway Seawall dan dermaga Apung Rembang berada di area ini. Terdapat juga Dummy Cottage, angkringan Kemambang, Time Tunnel Park, dan legenda Cheng Ho. Selain anjungan daerah di area ini, juga terdapat wahana lain seperti trekking mangrove, jembatan cinta, lampion garden, dan masih banyak lagi. Tempat ini merupakan jalan setapak dari kayu dan bambu. Trek ini menjadi spot foto favorit dengan tanaman bakau yang rindang. Mangrove Trekking PRPP Jawa Tengah ini letaknya di tepi mangrove dengan panjang 135 meter. Wisatawan dapat mengelilingi miniatur laut Jawa Tengah menggunakan perahu, mendayung sampan sekaligus menikmati pemandangan mangrove dan ikan bandeng terbang di sisi utara. Dermaga Cinta. Di spot ini wisatawan bisa berfoto di dermaga putih berlatar belakang mangrove. Dinamai Dermaga Cinta karena banyak pasangan yang naik sampan di dermaga ini. Jembatan Harapan. Jembatan ini menjadi spot favorit karena terdapat kafe di atasnya. Sambil bersantai, wisatawan bisa melihat pemandangan mangrove yang rimbun. Waktu terbaik di tempat ini adalah saat menikmati matahari tenggelam. Selanjutnya yaitu Wall of Hope. Wisatawan dapat menuliskan harapannya di Wall of Hope. Dinding harapan ini menjadi sarana berekspresi bagi wisatawan pengunjung Mairakocho. Dinding ini juga menarik untuk bersuah foto dengan latar belakang kertas harapan dari wisatawan. Selanjutnya yaitu Lampion Lake Garden. Sekitar 600 lampion terapung di perairan untuk menghiasi taman ini. Letaknya di area pojok selatan, sangat cocok bagi pecinta swafoto. Cahaya lampion terlihat indah di malam hari dengan pantulannya pada permukaan danau. M2M atau Malam Minggon at Mairakocho. M2M merupakan acara dengan konten kegiatan anak muda, panggung musik, serta gelar kesenian tradisional tersaji bagi wisatawan. Tujuannya bersantai menikmati malam minggu dan belajar hal baru di Mairakocho. Yang terlibat dalam M2M antara lain komunitas art, heritage, sport, dan fashion. Kegiatannya meliputi sharing, learning, enriching, involving dengan komunitas. Mereka bersinergi untuk co-innovating bagi komunitas dan warga kota. Selanjutnya yaitu Jateng Science Center. Science Center ini merupakan wahana edukasi anak. Wahana ini menampilkan alat-alat peraga iptek. Di antaranya rumah simulasi gempa, Human Geoscope, Rabbit Hole, parabola suara, hingga cermin sinkronisasi. Terdapat juga outbound indoor di area ini. Wahana ini melatih kreativitas dan keberanian anak menghadapi tantangan. Sedangkan wahana kreativitas lainnya yaitu menangkap ikan, belajar menanam,
membuat roket air dan menghias kue. Selanjutnya kita akan kunjungi wahana permainan di PRPP Semarang. Banyak sarana rekreasi yang tersedia di PRPP. Di antaranya becak air, sepeda air, perahu sampan, bom-bom car, biang lala, merry-go-round, kids park, kereta gantung tersedia di sini. Ada juga desa wisata, kolam renang dan waterboom, ada pasar apung dan museum Itex. Istana anak-anak Indonesia dan wahana outbound seperti flying fox dan perang paintball juga tersedia di sini. Spektamata foto 3D berisi banyak poster 3D. Tagline wahana ini adalah puaskan narsismu. Spekta foto 3D menjadi wahana favorit untuk narsis. Selanjutnya yaitu ada Jateng Fair, merupakan event tahunan pesta rakyat terbesar dan termegah di Jawa Tengah. Gelar produk unggulan dan pariwisata pada tahun 2018 dikunjungi sekitar 200.000 orang. Jateng Fair diharapkan memberi dampak positif pada pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan nasional. Event ini menghadirkan pameran multi produk perusahaan, pameran swasta multinasional dan UMKM, pameran kinerja SKPD Jawa Tengah, hingga rekreasi dan hiburan artis ibu kota juga disajikan. Lokasi wisata PRPP Semarang. Taman wisata ini berlokasi di Jalan Anjasmoro sampai Tawangsari, Semarang Barat, Semarang, Jawa Tengah 50144. Demikian sekilas info, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan bagi wisatawan-wisatawan yang ingin berkunjung ke PRPP, untuk saat ini harus mengenakan protokol kesehatan ya. Jangan lupa selalu bawa masker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saat ini kita ada di Anjungan Sragen. Seperti kita ketahui, di Sragen adalah ada situs purbakala, yaitu banyak fosil-fosil orang zaman dulu, atau ini juga dilanjutkan oleh fosil-fosil gajah. Masuk di Anjungan Sragen ini kita langsung menemukan yaitu patung gajah. Sedangkan di dalamnya nuwun Pak. Nggih. Oh, ini Anjungan Sragen nggih. Oh, nggih. Tidak. Nggih. Oh, nggih, di dalam Anjungan Sragen ini untuk jual beli souvenir pakaian anak-anak nggih Pak nggih. Pakaian anak-anak sama dewasa. Nuwun pirsa Pak, namine Pak? Bapak Sugianto. Bapak Sugianto ingkang jaga Anjungan Sragen. Nggih. Rumah di Sangiran. Oh, rumah asli Sangiran, Pak. Ya, oh, gitu. Nggih. Itu souvenir akik-akik. Nggih, Pak. Oke, saya tak lihat souvenir akik. Selama ini barang asli juga. Oh, iya Pak. Oke, memang Sragen terkenal dengan tambang batu alamnya ya, terutama batu untuk perhiasan batu akik.
Nah, ini akek-akek yang ada di Sragen. Dan akek yang terkenal dari Sragen itu adalah akek mani gajah. Nah, akek mani gajah itu yang ada Pak koleksinya di sini ya, mani gajah. Ini kalau di sini ada. Oh, ngoten nggih. Saya publisnya Pak. Nuwun sewu. Nah, ini ya teman-teman. Ini adalah akek jenis mani gajah. Di mani gajah itu ditambang dari daerah Sragen. Nah, ini cirinya seperti ini. Akek mani gajah itu warnanya coklat-coklatan seperti gula Jawa, dan ini batunya sudah batuan yang tua sehingga tidak mudah pecah ini batunya. Ini tadi akek mani gajah. Nah, ini ada juga perhiasan-perhiasan dari gelang. Nah, ini gelang ini macam-macam, yaitu batunya ada jenis batu cat air, ada batu ini batu gunung berapi, ini batu gunung berapi yang hitam ini. Yang ini yang cat air. Nah, terus ya ini karnelian, ini batu karnelian yang jenis seperti ini. Dan seperti ini adalah ini tasbih khas Sangiran. Nah, seperti ini. Harga berapa Pak tasbih Sangiran itu? Oh, 35.000. Oke, kita eksplor lagi. Ini Kabupaten Sragen ini. Ini maket bangunannya. Maket bangunan untuk. Oh, ini maket bangunan kantor bupati sana ya Pak ya? Kantor bupati Sragen, dan mungkin perkantoran-perkantoran yang terpadu untuk urusan pelayanan dengan masyarakat. Nah, yang ini teman-teman, ini adalah fosil gigi gajah. Nah, ini ada di dalam Anjungan Kabupaten Sragen yang ada di Mairokoco, Jawa Tengah, Semarang. Luarnya ya seperti itu. Ini kan seperti unjangan. Iya, ini jadi teman-teman, ini adalah fosil kayu dan ini natural ya Pak ya. Natural. Jadi ini Ularnya itu tanpa sentuhan. oh, ularnya. Oh, Asli alami. asli alami yang atas nih ya Pak ya. Terpisah. Oh, terpisah ini. Oh iya ya, cuman ditautkan ini ya. Ya, memang ya cuma kebetulan kok pas persis. Oke. Oh gitu ya. Jadi ini fosil kayu ya, alami. Tapi ini tidak diperjualbelikan kok ya Pak ya. Enggak, cuma untuk Ini untuk hiasan di dalam Anjungan Sragen di sini. ini lumayan Nggih. lumayan PR. Ya mungkin mangke segera pulih Pak Nggih, pasca amin. pandemi niki. Amin. Amin. Pun matur nuwun Pak, ngoten mawon. Kula tak Sami. lanjut lihat-lihat anjungan yang lain Pak. Oh, iya. Nggih. Channel apa nih? Channel kula Parjia Gani Channel Pak. Oh, ngaten. Nggih. Mantep nggih Pak nggih. Parsia Gani Channel. Nggih, amin Pak. Nggih, lanjut Pak. Nggih, Matur nuwun. Sami-sami. Nggih. Nah, teman-teman semuanya, yang ini adalah anjungan dari Kabupaten Karanganyar. Nah, ini contoh dari rumah sinom. Rumah sinom ini rumah-rumah yang banyak memakai jenis rumah sinom ini adalah kebanyakan di daerah Wonogiri, juga di daerah Ponorogo, juga di daerah Pacitan. Ini rumah sinomnya seperti ini teman-teman semuanya. Ini ada di Anjungan Karanganyar. Yuk kita masuk ke Anjungan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Bantuan Mas. Nggih. Derek lepet nggih Mas nggih. Nggih. Ini adalah di dalam rumah Anjungan Karanganyar tadi. Nah, ini sokonya ini dari kayu asli ya teman-teman. Ini sepertinya kalau dilihat dari tekstur kayunya, ini kayu jati. Nah, ini kayu jati. Ini terus ada gebyok. Nah,
kebioknya full dari kayu semuanya. Ini di sini terpampang pejabat-pejabat Kabupaten Karanganyar dari tahun ke tahun, dari periode ke periode. Ini termasuk Anjungan Karanganyar, termasuk ini foto bupati ya. Biasanya Bu Rina Iriani SRM bupati. Ada keterangannya itu bupati tahun berapa. Oke teman-teman, kita lanjut ke anjungan yang lain. Nah ini lesung teman-teman. Lesung ini pada zaman dahulu ini sering untuk menumbuk padi dan menumbuk bahan makanan lainnya. Nah lesung ini juga pada zaman dahulu bisa juga untuk acara gejok lesung, yaitu menabuh lesung ini. Para ibu-ibu petani ini menabuh gejok lesung ini biasanya untuk acara-acara menyambut tamu. Nah kita lanjutkan teman-teman semuanya, ini adalah Anjungan Kabupaten Semarang. Nah Anjungan Kabupaten Semarang ini ada rumah yang mirip joglo ini ya, jenis rumahnya itu joglo tapi atasnya itu kecil. Nah, tapi ini jenis joglo ini teman-teman. Yuk kita masuk, kita lihat di dalam Anjungan Semarang ini. Nah di dalam Anjungan Semarang ini ada kursi dan meja, dan kursi meja ini terbuat dari anyaman apa ini? Ini sepertinya anyaman rotan ini, kayak anyaman rotan ya. Ini kursinya bagus banget. Ini di dalam Anjungan Semarang. Oke, ini masih Anjungan Semarang yang tadi yang kita masuki itu rumahnya di sebelah kiri, dan ini Gandeng yang sebelah kanan. Ini masih Anjungan dari Kabupaten Semarang. Oke kita lanjutkan, yang ini adalah Anjungan Salatiga. Nah coba kita akan masuk ke rumah Anjungan Salatiga ini. Seperti teman-teman semuanya bahwa Anjungan Salatiga ini adalah bentuk di dalamnya ternyata ada kolam. Nah ini kolam ini ada di dalam rumah Anjungan Salatiga, tapi nggak ada ikannya. Mungkin kalau ada ikannya pada diambil ya. Jadi teman-teman, ini adalah Anjungan Salatiga. Salatiga ini adalah kota yang sejuk, ada di sebelah selatan Kabupaten Semarang. Nah, artinya di Anjungan Salatiga ini tidak banyak barang-barang yang ditaruh di sini. Nah, ini ada mesin, ini mesin apa gitu ya. Dan seperti untuk mesin menggiling apa jagung atau apa ini ya, karena motor penggeraknya nggak ada. Jadi ini di antara Anjungan Kabupaten Semarang dan Anjungan Kota Magelang. Nah ini rumahnya adalah Anjungan Kota Magelang. Ini ada pohon beringin yang umurnya sudah sangat tua dan bisa menjadi peneduh di arena lokasi Anjungan sini. Ini ada kolamnya juga, dan tanami tanaman teratai. Nah teman-teman semuanya, tanaman teratai ini adalah memiliki filosofi yang sangat tinggi sekali, yaitu ia tidak akan ternoda, dia tetap cantik, tetap indah, tidak ternoda oleh lumpur yang ada di bawahnya. Nah dari rumah yang nampak di bawah pohon jambu mete ini teman-teman, itu diputerin
lagu Goblok, lagu tempo dulu, lagu zaman dulu ya, waktu saya SMP kayak udah ada ini lagu Goblok ini. Kita lanjut. Rumah zaman kuno juga, cuman ini perpaduan antara kayunya ada di jendela dan pintu dan dipadu dengan rumah tembok. Ini Anjungan Kabupaten Dadi II Wonosobo. Nah, sebelah barat dari Anjungan Wonosobo adalah Anjungan Kabupaten Banjarnegara. Jadi ini memang mencerminkan tata letak ya teman-teman semua, karena memang Kabupaten Banjarnegara itu letaknya ada di sebelah barat Kabupaten Wonosobo. Sama-sama antara Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara ini sama-sama memiliki kesejukan. Wilayahnya itu sejuk karena ada Gunung Sindoro yang ada di Kabupaten Wonosobo. Oke teman-teman semuanya, ini adalah Anjungan dari Kabupaten Banjarnegara. Lanjut lagi, di sebelah Anjungan dari Banjarnegara adalah Anjungan Kabupaten Purbalingga. Ini rumahnya masih model joglo ya teman-teman, model joglo. Jadi rata-rata memang rumah-rumah di Jawa Tengah itu khas rumahnya itu adalah joglo. Ini udah perpaduan joglonya antara kayu, tembok, dan kaca. Di sebelah selatannya lagi ini ada Anjungan Kabupaten Banyumas. Nah, ini memang satu karesidenan ya, Banyumas, Banjarnegara. Nah, di Anjungan Kabupaten Banyumas ini agak berbeda teman-teman ya. Ini rumahnya, di depan pendoponya joglo juga. Joglonya cuman banyak kombinasi antara kayu joglonya. Anjungan dari Kabupaten Banyumas. Nah, di sebelah barat dari Anjungan Kabupaten Banyumas ini adalah Anjungan Kabupaten Cilacap. Nah, ini di paling ujung barat daya ya ini. Nah, ini adalah Anjungan dari Kabupaten Cilacap. Bentuk anjungannya masih joglo juga, dari bentuk rumah joglo. Dan di sebelah utara Anjungan Cilacap tadi ada taman bermain anak-anak ya. Jadi teman-teman semuanya kalau di sini membawa keluarga, membawa anak kecil, jangan khawatir kalau di Mairakoco ini tidak ada wahana bermain untuk anak-anak. Dan di sini ada macam-macam ini dari untuk wahana bermain anak-anak ini. Dan di sebelah utara wahana bermain anak tadi adalah Anjungan Kabupaten Brebes. Anjungan Kabupaten Brebes ini masih menampilkan bentuk rumah joglo juga ya teman-teman semuanya. Lumayan gede ini bangunannya. Kita lanjut, yaitu Anjungan Kota Tegal. Nah, Kota Tegal ini terkenal dengan warteg, yaitu Warung Tegal. Nah, selain Warung Tegal, di Kota Tegal sendiri itu terkenal ada Pelabuhan Tegal juga ya teman-teman semuanya. Dan ini rumahnya ini menampilkan rumah kayak limas, tapi ini dipadu dengan ada kuncungnya di depan ini, ada teras gitu. Kita lanjut, yang ini adalah Anjungan dari Kabupaten Pemalang. Nah, di samping Anjungan Kabupaten Pemalang ini ada miniatur waduk Cacaban. Nah, ini dibuat miniatur waduk Cacaban. Nah, saya sendiri belum pernah ya ke waduk Cacaban. Mungkin waduk Cacaban ini ada di Kabupaten Pemalang mungkin, karena ini ada dalam lokasi Anjungan Kabupaten Pemalang.
Oke, lanjut. Oke, kita sudah mengelilingi anjungan-anjungan ya teman-teman semua, dan ini adalah gerbang Welcome to Lumina. Nah, kita lihat di jalur Lumina ini ada apa saja. Kita langsung di kanan kiri ada kolam, dan kolam ini airnya menghijau, dan ada pohon teratainya juga. Oke, kita lanjut lagi di jalur Lumina ini. Dan yang jelas di jalur Lumina ini banyak kita temukan pohon ini yang di pinggir laut ini, pohon bakau ya. Ini jalur dari jalur Lumina. Yuk kita lanjutkan. Kita akan melewati, ada es degan, ada es teh hangat, tapi kita tadi barusan minum ya teman-teman semuanya di depan, makanya kita tidak perlu membeli minuman lagi karena minumannya saya masih bawa. Ini adalah Lumina yang Grand Mairakoco, yang ini adalah spot untuk foto-foto ya teman-teman. Ini spot untuk foto-foto. Nah, ini ikonnya kalau teman-teman pengen foto-foto di sini, lokasinya ada di sini teman-teman. Foto-foto. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ternyata di trek jalur Lumina ini paling asik untuk pacaran ya. Ya, atau umpamanya untuk refreshing keluarga gitu. Walaupun udah berkeluarga kan bisa juga disebut pacaran ya teman-teman semuanya. Nah, ini pada ada pasangan kekasih ya, sangat romantis sekali di daerah sini. Oke, nah ini kalau untuk, jangan khawatir teman-teman kalau ini untuk nggak ada kursinya ya. Di dalam bangunan Lumina ini nggak ada kursinya. Kalau ada kursinya, soalnya ada juga menara rumahnya, itu bisa untuk selfie. Nah, ini rame-rame sekali rombongan yang pada selfie maupun foto-foto. Dan ini memang diperuntukkan untuk spot fotografi di sini. Dan di jalur Lumina ini udaranya terasa sejuk sekali ya, karena di kanan kiri banyak pohon bakau teman-teman semuanya. Makanya ini ditaruh untuk jalur trek terakhir ini. Setelah kita melihat anjungan-anjungan, lelah dan butuh refresh kaki-kaki kita biar sembuh capeknya. Nah, ini di sepanjang jalur Lumina ini sangat cocok sekali untuk istirahat teman-teman, sambil foto-foto, sambil juga melihat view gitu. Dan di belakang dari Lumina ini sudah laut ya, udah Laut Jawa ya. Di sebelah utara dari Lumina ini adalah Laut Jawa. Nanti kita akan tunjukkan Laut Jawanya itu. Nah, itu teman-teman. Nah, ini adalah di sebelah utara jalur Lumina tadi, itu udah laut. Dan yang di tengah-tengah laut itu banyak ditanami pohon-pohon bakau juga ya. Oke, kita lanjut teman-teman semuanya. Lumayan kita udah keliling-keliling nih. Nah, ini adalah lampion. Ini mungkin kalau malam harinya sangat aduhai ya teman-teman semuanya, karena ini kalau suasana malam di pinggir laut gini, terus ini lampion-lampion ini nyala lampunya,
tentu ini sangat romantis sekali. Oke, ini kita lanjut terus perjalanan explore di Grand Myrokocho ini. Oke teman-teman semuanya, nampak di depan ada seperti danau ya. Ini juga bisa untuk refreshing juga, di sini bisa untuk istirahat. Dan di lokasi sini biasanya ternyata disediakan perahu-perahu juga ya teman-teman semuanya. Jadi teman-teman kalau berkunjung ke Grand Myrokocho dan pengen naik perahu-perahunan yang bentuknya bebek, banyak ini angsa ya, bentuknya angsa ada juga di sini. Nah, cuman saat ini tidak ada pengunjung yang naik dari angsa ini. Nah, ternyata di Grand Myrokocho ini juga disediakan bagi pengunjung wisata yang ingin naik perahu keliling danau. Ini ada juga perahu disediakan. Nah, ini letaknya teman-teman semuanya. Nah, ini naik perahu. Ini perahunya ada 2, yaitu mengelilingi danau. Oke. Kalau naik perahu mengelilingi danau asik juga ya. Saya dulu pernah naik perahu mengelilingi danau di Danau Bedugul di Bali, pernah juga. Terus pernah juga naik perahu di Waduk Gajah Mungkur juga pernah gitu. Dan suasananya memang beda, karena apa ya, kita tidak sesuatu yang kita tidak pernah melakukannya atau jarang melakukannya, dan kita melakukannya itu sesuatu yang berkesan sekali ya teman-temanku semuanya. Dan ini adalah jembatan di atas danau yang disebut Jembatan Pengharapan ya. Ini adalah Jembatan Pengharapan. Jadi kalau teman-teman semuanya melewati Jembatan Pengharapan ini ya, boleh sambil berdoa, berharap apa yang ingin dicita-citakan. Semoga cepat realisasi apa yang diinginkan. Kita langsung Yunani, Meksiko, Arab Saudi, dan Timur Tengah. Mari silakan untuk para pengunjung yang mau untuk menikmati menuruni dari Jembatan Pengharapan ini ya. Nah, ternyata di jembatan, setelah kita turun dari Jembatan Pengharapan tadi ada Kota Semarang. Ini anjungan dari Kota Semarang, M2M. Nah, ini anjungan dari Kota Semarang ini rumah ya, dan rumahnya itu bukan joglo. Ini seperti rumah limas, tapi ada kuncung terasnya ini, dan didominasi oleh tembok, dan kayunya menghiasi antara jendela dan pintu-pintu. Di sebelahnya lagi ada Gapuro Memayu Hayuning Bawono. Jadi Memayu Hayuning Bawono ini adalah istilah dalam bahasa Jawa Hinggil, yang artinya adalah menjadikan dunia lebih indah. Nah, itu kalau di dalam khasanah Islam itu seperti baldatun thayyibatun warabun ghafur itu ya, sama. Jadi kita sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagai pemelihara ini, diharapkan untuk bisa menjaga bumi dan seisinya ini teman-teman semuanya. Oke, ini kita masih melewati pohon bakau ya teman-teman semuanya.
Ini kita nyampe lagi, kita udah sampai di Anjungan Jepara ya. Anjungan Jepara. Oke teman-teman semuanya, kita tadi belum sempat masuk gua ya. Ternyata di dalam guanya banyak orang, jadi kita dari depan aja. Nah, kita akan lanjut masuk ke gua Jepang. Ternyata ini banyak dibuat seperti stalaktit, stalagmit di dalam gua Jepang ini. Oke, ini adalah miniatur dari gua Jepang. Oke, dan itu adalah pintu keluar. Oke, kita akan lewat dari pintu depan lagi. Oke teman-teman semuanya, ini adalah miniatur dari gua Jepang yang ada di Grand Mairakocho. Oke, kita sudah keliling cukup panjang ya teman-teman semuanya. Sambil relaksasi, kita berjalan menyusuri danau di dekat pintu keluar ini ya teman-teman semuanya. Nah tuh, danaunya bagus banget, menghijau airnya, dan kita tidak melihat adanya ini ya, ikan ya, mungkin ada di dalam ikannya ya, nggak ada di permukaan. Selama berada di kawasan Grand Mairakocho, bagi setiap ini ada juga spot foto. Jadi teman-teman kalau yang suka foto-fotografi, suka selfie-selfie, nah di tengah-tengah danau ini ada dibuat tempat swafoto yang terbuat dari kayu dan bentuknya lingkaran. Ini kalau untuk foto-foto bareng-bareng ini pasti ciamik sekali. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut ke jalan yang di depan ini. Ini juga untuk tempat foto-foto juga ya teman-teman juga. Ini seperti jalan yang dipadu, kanan kirinya ini ada dari kayu-kayu yang di furnish, dan di depannya ini tong. Nah ini tongnya ini kalau dari belakang kelihatan kurang indah ya, tapi kalau mungkin kita lihat tongnya ini di depan ini pasti suasananya akan beda sekali. Nah kalau kita lihat dari depan, tong-tongnya ini ternyata menjadi gapura yang sangat indah ya teman-teman semuanya. Oke, kita akan lanjut ke explore ke ini perahu ya teman-teman semuanya. Ini adalah perahu. Ini kok nggak ada Pak Satangnya yang memandu ya teman-teman. Jadi ini apakah bisa dinaiki atau tidak ini perahu-perahunya ini. Kalau untuk naik rame-rame sih asik ini sepertinya teman-teman semua, kalau untuk naik rame-rame ya, karena ini memang ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kursi, cukup muat banyak ini. Oke guys, kita sudah cukup lumayan lama jalan-jalan di Grand Mairakocho, Kota Semarang, Jawa Tengah. Nah, Grand Mairakocho ini kalau teman-teman semuanya pengen kesini itu paling enak lewat jalur ke arah bandara. Jadi nanti ketika sampai di pertigaan bandara itu, kalau ke kiri itu akan langsung masuk ke komplek bandara. Kalau kita belok ke kanan, kita akan sampai ke Grand Mairakocho ini. Tempat ini sangat recommended ya teman-teman semuanya, wisata keluarga. Dan wisata keluarga juga wisata berdua juga cocok, atau bertiga juga cocok, berempat juga cocok, atau wisata rombongan juga sangat cocok. Jadi misalnya ada teman-teman yang acara
edukasi, menghibur, dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta Indonesia.